adik-adik, selamat sore. Puji Tuhan, kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, sore hari ini kakak tidak sendirian. Kakak ditemani oleh Kak Desta dan Kak Virgin. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita tutup mata dan ikutin Kak Ana berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada sore hari ini kami mau beribadah. Berkati kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan saja yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik siap memuji Tuhan? Kalau siap, yuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, bersama Tuhan kita pasti bisa. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Puji Tuhan, boleh kembali duduk adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Sin. Selamat sore adik-adik, kita berjumpa lagi ya. Nah adik-adik, tadi semua sudah memuji Tuhan kan? Mungkin masih ada yang ngantuk, yang baru bangun.
Ayo semangat, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, siapa yang sering ke pantai? Wah, ke pantai Senggigi. Siapa? Semua pasti angkat tangan ya. Nah, adik-adik, kalau kita ke pantai, kita melihat apa di pinggir pantai adik-adik yang dipakai oleh nelayan untuk menangkap ikan? Wah, benar, perahu ya adik-adik ya. Nah, ada perahu juga yang lebih besar, yang biasa dipakai untuk menyeberang ya, kalau siapa yang pernah ke Gili Trawangan. Nah, naik kapal kan, perahu yang lebih besar, yang ada botnya. Adik, ada lagi kapal yang lebih besar. Ayo, kapal apa? Kapal feri. Siapa yang pernah naik feri ke Bali? Wah, yang besar-besar sudah pernah kan? Nah, kalau yang kecil-kecil belum pernah. Nanti ya, ada waktunya. Nah, adik-adik, pada zaman dulu ada loh sebuah kapal yang sangat besar adik-adik ya. Nah, adik-adik, yang dibuat dengan cara sederhana. Dulu tidak ada pabrik ya yang untuk menghaluskan kayu ya. Tidak ada alat-alat gergaji listrik yang canggih-canggih, tidak ada adik-adik ya. Tapi dengan cara yang sederhana dapat membuat kapal yang sangat besar adik-adik. Nah, mau tahu kapal apa itu? Siapa yang membuat kapalnya? Ayo, kita dengar firman Tuhan. Duduk yang manis semuanya ya. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan pada sore hari ini mengatur sesuai tujuan. Ya. Dalam firman Tuhannya, dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 dan pasal 7 2 sampai 3. Adik-adik bisa baca untuk selanjutnya firman Tuhan ini ya, yang sudah bisa baca, ayo baca nanti cerita firman Tuhan ini di rumah. Nah, adik-adik, coba sekarang Tante Sin baca ya, kita bersama-sama baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 aja ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini ada seorang, siapa adik-adik namanya? Nuh ya, atau Nabi Nuh. Nah, mungkin ada, oh iya ya, nah, pernah dengar? Iya, semua pernah dengar pasti ya. Nah, Nuh itu orang yang hidup benar, adik-adik, tidak bercela, ya sikapnya baik, adik-adik ya. Kemudian bergaul dengan Allah. Adik-adik, bagaimana sih yang bergaul dengan Allah? Siapa yang sering bergaul sama temannya? Kalau orang bergaul itu pasti apa adik-adik? Ngomong-ngomong ya. Saling cerita ya. Mungkin ini cerita, saya tadi begini begitu. Yang ini cerita, iya saya juga begini. Nah, adik-adik, itu namanya bergaul. Ini Nuh dibilang bergaul dengan Tuhan. Berarti Nuh ini dekat kepada Tuhan. Ya, selalu berdoa. Adik-adik, kalau orang bergaul sama Tuhan itu di dalam doa, berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Nah, adik-adik, Nuh ini punya 3 orang anak laki-laki ya adik-adik ya. Dan 3 orang mantunya istri daripada anak laki-laki, itu namanya mantunya ya. Juga punya seorang istri. Nah, berapa orang satu keluarga itu? Coba Nuh
ya, istrinya, kemudian 3 orang mantunya, 3 orang siapa? Anaknya itu ya. Berarti seberapa? 8 orang. Nah, adik-adik, pada waktu Nuh itu ya, pada zaman Nuh, Tuhan melihat ya, manusia di dunia ini tidak ada yang baik. Semua sudah rusak, adik-adik ya. Apa rusak, adik-adik? Tidak ada yang baik, semua hidupnya jahat, penuh dengan kekerasan. Tidak ada yang ingat kepada Tuhan. Mereka hidup semaunya, adik-adik ya. Macam-macam, yang berkelahi, yang macam sudah yang melakukan kekerasan, adik-adik ya. Adik-adik, Tuhan menjadi marah. Tuhan dilihat tidak ada yang baik. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nuh, ya, sudah kulihat manusia di dunia ini semua sudah rusak, ya. Tidak ada yang baik, semua jahat, melakukan kekerasan. Aku akan membinasakan, ya, memusnahkan semua yang hidup di dunia ini, ya, yang di muka bumi ini Tuhan akan musnahkan, ya. Ya, Tuhan bilang kepada Nuh, sekarang, ya, Tuhan beri perintah kepada Nuh, buatlah, ya, sebuah kapal atau bahtera, adik-adik ya. Wah, Tuhan kasih ukurannya. Tuhan kasih semua, ya, Tuhan itu arsiteknya, ya. Nuh itu mengerjakan. Nah, Tuhan bilang kepada Nuh, bahannya dari kayu gofir, adik-adik, kayu yang sangat bagus, ya, adik-adik ya. Kayu yang tahan air, ya. Nah, adik-adik, udah itu buat bertingkat 3. Ada bawah, ada di tengah, ada di atas. Tuhan bilang lagi dengan ukurannya. Wah, ukurannya adik-adik waktu itu 300 hasta, adik-adik ya. Panjangnya 300 hasta. Kemudian lebarnya, ya, lebarnya itu 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. Nah, kalau adik-adik, kalau sekarang kita pakai secara meter, ya, dari 300 hasta itu 150 meter, adik-adik. Panjangnya 150 meter. Wah, 150 meter kalau dari gereja ini sampai sana, adik, sampai jalanan di situ lewat lagi, adik ya. Nah, kemudian lebarnya itu dibilang 25 meter. 25 meter kalau dari gereja ini sampai di depan sana, ya, adik, sampai di tengah sana jalan itu, ya, adik-adik ya. Kemudian tingginya 15 meter. Wah, lebih tinggi dari gereja ini, adik ya. Nah, wah, bukan main besarnya, adik-adik. Coba bayangkan besar kapalnya yang harus dibuat oleh Nuh. Wah, adik-adik, wah, luar biasa, ya, adik-adik ya. Nah, apa Bapak Nuh ini mengeluh, menolak? Tidak. Bapak Nuh itu terima, siap, ya, adik-adik, taat apa yang Tuhan suruh kepadanya. Kemudian Tuhan bilang lagi, nanti bawa masuk juga, ya, sepasang binatang, ya, jantan dan betina, supaya terpelihara, supaya tidak habis. Bawa masuk nanti ke dalam bahtera, ya. Tuhan bilang kepada Nuh, ya, Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan kepada Nuh, tetapi dengan engkau, ya Nuh, aku akan membuat perjanjian. Nah, Tuhan berjanji kepada Nuh. Wah, luar biasa, Nuh mendapat janji dari Tuhan, ya. Engkau dan seisi rumahmu, ya, akan selamat. Tuhan bilang,
engkau dan seisi rumahmu. Berapa orang tadi Nuh? 8 orang ya, satu keluarga akan selamat adik-adik ya. Karena aku, Tuhan bilang, akan memusnahkan, akan membinasakan semua yang hidup di bumi ini dengan air bah. Nah, adik-adik, wah. Jadi, pernah enggak dijanjikan sama orang tua sesuatu? Wah, pasti semua pernah dapat janji dari orang tua ya. Ayo, kalau kamu mengerjakan semua tugas, nanti papa pulang, nanti tak berikan oleh-oleh, es krim. Wah, senang semuanya ya. Nah, Nuh, jadi siap mengerjakan semua yang diperintahkan Tuhan. Dia mulai bekerja adik-adik, cari di hutan mungkin adik ya. Cari mana sih kayu gofir ya, yang harus kayu gofir. Bang adik-adik ya. Nah, mungkin Nabi Nuh dibantu sama anak-anaknya, istrinya, mantunya. Wah, cari kayu gofir adik-adik ya. Gergaji, potong, diukur adik-adik ya. Wah, adik-adik, kapal yang sangat besar yang harus dibuat oleh Nuh ya adik-adik ya. Apakah waktunya setahun? Tidak. 2 tahun? Tidak. Bertahun-tahun ya, bertahun-tahun dan waktu yang lama Nuh itu mengerjakan, membuat bahtera. Nah, adik-adik, kemudian bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Nuh? Mereka mentertawakan Nuh. Nuh, kamu itu sudah gila ya. Kok siang-siang panas begini? Kamu buat kapal ya. Kapalnya lagi bukan di dekat sungai, bukan dekat pantai, tapi di daratan yang jauh dari laut. Wah, dibilang diolok-olok. Apakah Nuh marah? Tidak, Nuh tetap mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan ya. Tetap dia mengerjakan. Nah, adik, selesailah semua apa yang sudah dikerjakan oleh Nuh ya. Nah, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Selesai kapal dibuat sesuai dengan ukuran yang Tuhan mau. Wah, kapal bahtera yang sangat besar. Adik-adik, Tuhan juga bilang sama Nuh ya. Nah, bawa apa? Makanan yang kamu perlukan. Bawa secukup-cukupnya ya, bawa sebanyak-banyaknya makanan. Nuh tidak tahu berapa lama akan terjadi ya air bah di bumi ini. Nuh bawa semua makanan ya, semua yang diperlukan. Juga makanan untuk hewan-hewan yang akan dibawa ke dalam bahtera ya. Semua dibawa ya, bahan makanan supaya cukup. Nah, semua sudah selesai dikerjakan oleh Nuh. Tuhan berfirman lagi kepada Nuh. Nuh, ya, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Masuklah, ayo masuk ke dalam bahtera, ya. Engkau beserta istri, anak-anakmu, mantumu, masuk. Nah, adik-adik, dan bawa pula binatang, ya. Dulu adik-adik ada 6 binatang haram, ya tuh adik-adik ya. Waktu zaman Perjanjian Lama ada binatang haram. Nah, binatang haram itu kamu bawa sepasang, ya, yang jantan betina masuk masing-masing sepasang, ya. Kemudian binatang yang tidak haram kamu bawa 7 pasang, masing-masing 7 pasang, jantan dan betina, ya adik-adik ya. Karena apa adik-adik? Karena ada hewan-hewan yang dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan supaya nanti hewan-hewan itu tidak kehabisan. Ada ya hewan yang lebih, kalau sepasang nanti habis semua ya. Ada yang lebih untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah,
Adik-adik, Nuh mengatur sekarang. Nuh jadi gembalanya ya. Semua ya masuk ya. Ada binatang yang merayap, melata. Ada binatang di darat. Ada binatang yang di udara. Nah, gimana adik-adik coba bayangkan ya. Binatang-binatang disuruh masuk oleh Nuh ke dalam bahtera. Mungkin pertama ada singa. Adik-adik pernah lihat binatang singa? Wah, galak ya adik-adik ya. Singa yang suka cari mangsanya ya, suka kejar, ya suka gigit orang ya. Nah, waktu masuk bahtera, singanya galak enggak? Enggak, masuk dalam bahtera ya. Nah, masuk. Kemudian masuk lagi domba ya. Domba yang suka lari sana sini, suka lari ke taman, adik-adik lari-lari ya. Nah, waktu disuruh masuk, dombanya masuk ya, tenang masuk tertib. Apalagi ada ayam. Wah, siapa piara ayam di sini? Ayam itu suka ribut ya adik-adik kalau pagi ya. Kukuruyuk, kukuruyuk. Wah, semua bangun ini sudah pagi ya. Ayam masuk ya. Nah, adik-adik ada burung lagi masuk sebuah. Macam-macam binatang masuk ke dalam bahtera. Nuh melihat semuanya ya. Wah, sudah masuk semuanya. Ayo masuk. Nah, masuk mereka dengan tertib. Jadi bayangkan coba di kapal itu berapa besar bermacam binatang. Masuk banyak adik-adik ya. Wah, pantesan Tuhan kasih Nuh membuat bahtera yang besar adik-adik ya. Suruh buat bahtera yang besar supaya semua bisa masuk. Makanan yang banyak bisa masuk ya. Wah, nah kemudian Tuhan bilang pada Nuh, sekarang ya sudah masuk semuanya. Adik-adik, kemudian apa yang Tuhan katakan? 7 hari kemudian turunlah hujan. Ya adik ya, hujannya sehari, 2 hari. Ya adik-adik, 40 hari, 40 malam. Hujan terus-terusan. Bagaimana kalau hujan terus-terusan? Banjir enggak? 3 hari aja kalau hujan tidak berhenti-henti, pasti kebanjiran. Ya adik-adik lihat sudah di TV bagaimana banyak rumah-rumah yang kena banjir sampai di atapnya. Wah, ini 40 hari semua bumi adik-adik tertutup oleh air. Ya, semua di daratan ini ya, gunung semua tidak ada kelihatan, tertutup oleh air. Bagaimana kapal Nuh? Kapal Nuh semakin banyak air, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Wah, nah kapal Nuh, bahtera Nuh ya ada di atas air. Semua tertutup dengan air. Tidak ada yang kelihatan, gunung semua tiada kelihatan seperti lautan. Hanya kapal Nuh saja yang kelihatan. Nah, adik-adik, siapa yang selamat? Nuh selamat. Ya adik-adik ya. Coba kalau Nuh tidak taat melakukan perintah Tuhan. Nuh tidak mengerjakan sesuai sama Tuhan perintahkan. Apa yang terjadi? Pasti Nuh juga binasa ya adik-adik ya. Nuh taat melakukan semua yang Tuhan perintahkan ya. Mengatur sesuai dengan tujuan yang Tuhan berikan supaya Nuh selamat. Nah adik-adik, wah mau taat enggak sama Tuhan? Adik-adik, kita juga di rumah, kita harus juga mengatur segala sesuatu untuk tujuan yang kita capai. Ya, ayo di rumah siapa yang rajin tiap hari belajar, tiap ada pelajaran dipelajari, ada pelajaran baru dipelajari. Untuk apa adik-adik? Supaya kita bisa mengerti pelajaran yang diberikan dan kita bisa naik kelas adik-adik ya. Kita juga harus rajin baca Alkitab
rajin berdoa, mau bergaul dengan Tuhan. Kan Tuhan bilang bergaul akrab dengan Tuhan ya adik-adik. Untuk apa adik-adik? Supaya kita memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Wah, mau dapat perjanjian Tuhan untuk selamat? Wah, semua mau. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Sekarang kita menghafalkan ayat di dalam Kejadian 6 ayat 23. Ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Ulangi lagi. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Demikian dilakukannya. Adik-adik, kita juga mau melakukan semua perintah Tuhan dengan tepat, ya, supaya kita masuk dalam keselamatan yang Tuhan janjikan. Sekian firman Tuhan pada sore hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Sin kan? Bahwa segala sesuatunya yang kita kerjakan haruslah tertib, taat, dan teratur. Biar apa? Biar tujuan kita tercapai ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau muji Tuhan lagi. Karena undang untuk bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Musik! Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. 8 orang selamat. 8 orang selamat. Puji Tuhan ya adik-adik. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Tante Sin. Ya adik-adik, kita berdoa semuanya ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, kami mau seperti Bapak Nuh, melakukan semua perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tuhan, ajar kami supaya kami juga melakukan semua perintah Tuhan dengan tertib, teratur. Tuhan, kami mau Tuhan masuk dalam perjanjian
keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.